Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Mutmainah dari jurusan Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5. Pada pengantar yang pertama, ada pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, sedangkan empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Manfaat berpikir ilmiah dan kerugian berpikir non-ilmiah. Manfaatnya yang pertama, seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Kedua, pendapatnya akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Kerugian berpikir non-ilmiah ini yaitu seseorang yang berpikir non-ilmiah akan selalu mudah percaya terhadap sesuatu yang orang ungkapkan. Yang kedua, pendapatnya tidak akan dapat dipercaya dan diterima orang lain. Yang ketiga, dalam memecahkan masalah selalu dengan emosi. Menurut Salam 1997, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Pertama, hakikatnya, kedua, tujuannya, dan ketiga, fungsinya. Berikut pembahasannya. Hakikat. Pada hakikatnya, sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Sebagai makhluk hidup yang paling mulia, manusia dikaruniai kemampuan untuk mengetahui diri dan alam sekitarnya. Melalui pengetahuan, manusia dapat mengatasi kendala dan kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. Uraian mengenai hakikat berpikir ilmiah atau kegiatan penalaran memperlihatkan bahwa pada dasarnya kegiatan berpikir adalah proses dasar dari pengetahuan manusia. Kita membedakan antara pengetahuan yang ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Hanya saja pemahaman kita tentang berpikir ilmiah belum dapat disebut benar. Perbedaan berpikir ilmiah dari berpikir non-ilmiah memiliki perbedaan dalam dua faktor, yaitu sumber pengetahuan. Berikutnya, tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Dalam mengumpulkan data harus dilakukan secara objektif. Pencarian dan pengumpulan informasi atau data, peneliti dapat menggunakan data sekunder. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, peneliti berupaya mengkaji teori-teori yang didukung fakta-fakta yang ada, sehingga peneliti akan sampai pada pemberian pernyataan sementara yang sering disebut sebagai hipotesis penelitian. Yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitian. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, menurut penggunaannya. Menurut penggunaannya ini adalah pertama, penelitian dasar atau penelitian murni. Di sini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya, hasil penelitian tidak segera dipakai, namun digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, peneliti terapan. Penelitian terapan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan yang praktis. Artinya, hasil penelitian diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Yang kedua, penelitian menurut metodenya. Pertama, penelitian historis, yang merupakan kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Selanjutnya, penelitian ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian. Selanjutnya, penelitian eksperimen.
Penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Selanjutnya, penelitian survei. Penelitian ini dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. Penelitian evaluasi yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengembalian keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Penelitian kebijakan dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Penelitian ini biasanya dilakukan karena adanya masalah bagi organisasi atau para pengambil keputusan. Selanjutnya, penelitian naturalistik. Penelitian ini digunakan untuk kondisi objektif alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna bukan generalisasi. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian ini adalah suatu bentuk peneliti yang refleksi yang dilakukan oleh para partisipan, misalnya guru, siswa, atau kepala sekolah, dan situasi sosial termasuk pendidikan. Penelitian pengembangan atau research and development adalah penelitian untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Tujuannya penelitian tersebut bukan untuk memformulasikan atau menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan produk baru. Menurut jenis dan data analisisnya, pertama penelitian kuantitatif. Penelitian ini yang datanya merupakan data kuantitatif sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau disebut dengan inferensi. Selanjutnya penelitian kualitatif. Penelitian yang datanya kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau disebut dengan deskriptif. Data kualitatif ini berupa data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Selanjutnya, penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif yang merupakan penelitian yang datanya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif sehingga analisis datanya pun menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, menurut tingkat kedalaman analisis data penelitian. Penelitian deskriptif yaitu analisis datanya hanya sampai pada deskripsi variabel satu persatu. Deskripsi berarti pemberian secara sistematik dan faktual tentang sifat-sifat tertentu pada populasi tertentu. Penelitian eksplanatori yang mana analisis datanya sampai pada menentukan hubungan variabel dengan variabel lainnya. Kelima, menurut tingkat eksplanasi yaitu penelitian deskriptif yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian korelasional. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya, penelitian komparatif. Penelitian ini bersifat membandingkan. Misalnya, penelitian tentang adanya perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dengan lulusan SMA. Selanjutnya, menurut tempat penelitian yang keenam, yaitu ada penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan atau pada responden. Selanjutnya, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya, penelitian laboratorium, yaitu dilaksanakan pada tempat tertentu atau laboratorium yang biasa bersifat eksperimen atau percobaan. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pendidikan menurut penggunaannya dibagi menjadi penelitian dasar atau murni dan penelitian terapan. Nah, jenis penelitian pendidikan menurut metodenya terbagi dari beberapa macam yang sudah saya paparkan tersebut. Berikutnya, komponen proposal penelitian. Pada komponen ini ada 4 poin yang akan dibahas. Pertama, tentang pendahuluan, kedua, landasan teori, ketiga, metode penelitian, dan yang keempat, jadwal penelitian. Yang pertama, tentang pendahuluan. Pada latar belakang
Walaupun dalam penelitian kualitatif, masalah ini bersifat sementara, namun perlu dikemukakan dalam proposal penelitian. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, atau penyimpangan antara teori dengan praktek, dan hal lainnya. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan batasan masalah karena adanya keterbatasan baik tenaga, dana, waktu, dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka penelitian tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, selanjutnya dibuat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang jawabnya dicarikan melalui penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan, dan menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Pada manfaat penelitian, diharapkan setiap penelitian memiliki manfaat, yaitu manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun tidak juga menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Di landasan teori, dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument sehingga mampu membuat pertanyaan, analisis data, dan membuat fokus penelitian dan kesimpulan. Metode penelitian yang pertama, metode dan alasan menggunakan kualitatif. Dalam hal ini dikemukakan mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode ini karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman, wawancara. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Tempat penelitian, dalam hal ini perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti tersebut. Nah, selanjutnya sampel sumber data. Pada penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada teknik analisis data, di penelitian kualitatif, data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Selanjutnya, rencana pengujian keabsahan. Data dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, validitas internal, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji tersebut dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, mencek dan analisis kasus negatif. Selanjutnya yang keempat, jadwal penelitian. Pada jadwal penelitian ini, yang pertama ada organisasi, yaitu penelitian ini perlu dikemukakan bila penelitian dilakukan oleh tim. Dalam organisasi penelitian ini terdiri atas ketua tim peneliti dan beberapa anggota peneliti, pengumpulan data, bendahara, tenaga administrasi. Masing-masing perlu dikemukakan uraian tugas dan waktu yang tersedia. Selanjutnya, jadwal penelitian. Pada umumnya, penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Untuk itu, direncanakan jadwal pelaksanaan penelitian. Berikutnya, tahapan atau prosedur penelitian. Yang pertama, tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan ini ada beberapa hal, yaitu pertama menentukan pokok bahasan yang akan dipergunakan dalam penelitian dengan cara melaksanakan studi literatur dari KTSP dan silabus. Berikutnya, identifikasi permasalahan mengenai bahan ajar, merencanakan pembelajaran, alat-alat yang berhubungan dengan pembelajaran, dan lain-lainnya.
Ketiga, survei kolokasi penelitian untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, dan seterusnya. Berikutnya, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini ada juga beberapa hal, yaitu melakukan tes awal, pretest, di awal pembelajaran pada masing-masing sampel, eksperimen, dan kontrol dengan soal tes yang sama. Berikutnya, pemberian treatment terhadap kelas eksperimen dengan model kolaborasi TAI dan KITI, sedangkan untuk kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional. Berikutnya, tahap akhir. Pada tahap akhir ini, yang pertama ada tahap analisis data, yaitu pada tahap ini dilakukan analisis data terhadap skor hasil belajar, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Berikutnya ada uji hipotesis. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis berdasarkan hasil pengolahan data. Berikutnya tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan penarikan kesimpulan penelitian berdasarkan uji hipotesis. Berikutnya, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Hambatan pertama, yaitu bagian tersulit dari proposal penelitian adalah bagian materi dan metode. Hal ini dikarenakan peneliti harus menguraikan metode penelitian bertahap sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, solusi dari hambatan ini adalah peneliti dapat belajar dari literatur, jurnal ilmiah internasional, dan berdiskusi dengan rekan peneliti yang telah melakukan banyak penelitian maupun penulisan jurnal, melakukan pembahasan ataupun evaluasi dengan berkelompok. Yang kedua, hambatannya adalah pada pendahuluan merupakan gerbang pada sebuah karya ilmiah yang akan dibuat, karena dengan pendahuluan harus disediakan informasi yang diperlukan oleh pembaca agar mudah dalam memahami. Solusinya, peneliti dapat mempelajari pendahuluan karya ilmiah yang sudah ada, baik jurnal ilmiah nasional ataupun internasional. Nah, hambatan ketiga, masalah yang lain timbul, yaitu menyelesaikan proposal maupun laporan penelitian adalah abstrak. Karena pada abstrak terdapat intisari dari sebuah proposal penelitian. Solusinya yaitu cara mengatasi hal tersebut, yaitu mengambil intisari dari proposal penelitian tersebut melalui latar belakang, tujuan masalah, dan metode. Selanjutnya, hambatan yang keempat. Bagian sulit lainnya yaitu menentukan materi dan metodologi. Nah, saat pengumpulan data, karena jika salah saat menentukan variabel dan metode dalam pengujian sampel, maka akan terjadi masalah pada hasil dan tujuan yang akan dicapai. Solusinya dari hal itu tersebut apa? Yaitu dengan cara mencari referensi dan merujuk pada buku metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, mencari referensi penelitian jurnal, skripsi, tesis, dan disertai yang sama dan menggunakan variabel dan landasan teori pada penelitian yang akan dilakukan. Oke, thank you for watching. Dan saya Fadilah Mutmainah, NIM 1814080021 dari jurusan IPA Fisika kelas A semester 5 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.